Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Jadi kita sudah sampai kepada materi bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Maka sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita pertama mendengarkan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Anak-anakku sekalian, setelah kita membaca bersama-sama surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya dari ayat 1 sampai 7 itu berisi sumpah. Ya, di situ dikatakan demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya dan langit serta pembinaannya dan jiwa dan bumi dengan penghamparannya dan terakhir jiwa serta penyempurnaannya. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya ada 7 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yaitu pertama matahari, yang kedua bulan, yang ketiga malam, yang keempat langit, yang kelima bumi, dan yang keenam jiwa manusia. Ya, yang mana pada makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun manusia, maka ketika bersumpah maka tidak boleh bersumpah dengan nama manusia. Misalnya kita mengatakan demi orang tua atau demi Rasulullah atau demi apapun. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Yang kita boleh bersumpah hanya dengan nama Allah. Misalnya, ketika seseorang menuduh kita mengambil barangnya atau kita dalam keadaan dituduh dan lain sebagainya, maka ketika kita bersumpah maka kita menyebutkan demi Allah. Demi Allah. Itu yang pertama. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 makhluk tersebut? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Karena pada makhluk-makhluk tersebut, pada hal-hal tersebut mengandung banyak keutamaan. Misalnya yang pertama matahari. Matahari ini kalau kita perhatikan bahwasanya sangat banyak sekali manfaatnya. Misalnya matahari berfungsi untuk memberikan cahaya kepada kita sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi matahari itu banyak sekali fungsinya. Terus tumbuhan bisa berfotosintesis
dengan menggunakan cahaya matahari, kemudian digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian bahkan eh, saking besarnya manfaat matahari ini sampai-sampai ada komunitas atau suatu negeri itu menyembah matahari. Ini terdapat dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Ratu Belqis pada waktu itu sebelum beriman, dia merupakan ratu dari sebuah negara dan mereka menyembah matahari. Dan juga di Mesir juga mereka juga mempercayai bahwasanya ada dewa matahari. Nah, jadi tetapi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat, adalah Tuhan kita yang menciptakan matahari dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya walaupun matahari itu besar, tapi Allah sebagai penciptanya itu maha besar. Kemudian yang kedua, bulan. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya bulan ini manfaatnya itu sangat banyak juga. Termasuk salah satu diantaranya adalah menjadi petunjuk ketika kita berada pada malam hari. Bulan juga berfungsi sebagai pengatur daripada air pasang surut. Jadi ketika ada bulan, biasanya terjadi pasang dan lain sebagainya, air pasang dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali, sampai-sampai dalam sebuah hadis dikatakan di hari kiamat nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala laksana bulan. Artinya ketika kita memandangi bulan, bulan itu sangat indah, cantik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, siang. Ya. Siang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bekerja daripadanya. Artinya kita bekerja pada siang hari. Kita belajar pada siang hari. Orang tua kita mencari nafkah kebanyakan pada siang hari. Ya, kebanyakan aktivitas manusia itu pada waktu siang. Jadi siang ini berfungsi sebagai tanda, sebagai waktu untuk kita bekerja dan sebagainya. Kemudian malam, ya, malam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita sebagai tempat untuk istirahat, waktu untuk istirahat. Jadi ketika malam hari itu, ya, kita dilarang untuk berkeluyuran kemana-mana. Kita harus masuk ke dalam rumah, pintu dikunci, supaya tidak ada makhluk lain yang mengganggu kita pada malam hari. Kemudian makhluk berikutnya yang Allah katakan dalam surah Asy-Syams yaitu langit. Ya, langit ini menjadi tempat untuk tempat untuk posisi bintang-bintang dan lain sebagainya. Jadi langit yang kita lihat di atas ini belumlah langit yang pada hakikatnya, karena langit yang pada hakikatnya itu adalah langit yang menjadi langit yang menjadi lokasi tata surya kita. Jadi jikalau kalian menyentuh atau terbang ke atas langit, kalian tidak akan pernah menyentuh langit. Ya, yang warna biru di atas itu adalah batas pemandangan mata kita. Jadi itulah belumlah langit yang pertama. Nah, bayangkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu diterbangkan dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi sungguh sangat maha besar Allah. Ya. Jadi kita ingin mengetahui bahwasanya Allah itu sangat besar, Allah maha besar. Kemudian berikutnya yaitu bumi. Bumi ini menjadi tempat bagi kita manusia untuk bekerja. Bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita selaku khalifah untuk mengelola bumi. Ya, ada yang mengelola menjadi pertanian, menjadi peternakan, menjadi ladang usaha, kemudian tempat pendidikan. Semuanya itu berasal atau kita lakukan di atas bumi ini.
Dan bumi ini juga ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Kemudian yang berikutnya itu jiwa. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bayangkan dari enam makhluk ciptaan Allah, yang ketujuh ini adalah jiwa. Jadi matahari, bulan, siang, malam, bumi, kemudian bumi dan ini semua yang keenam ini adalah makhluk Allah yang berwujud, artinya bisa diraba oleh tangan, bisa dilihat oleh mata. Tetapi makhluk Allah yang ketujuh ini adalah jiwa. Jiwa ini adalah ciptaan Allah yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Tapi kita bisa meyakini, mengetahui bahwasanya jiwa itu ada. Misalnya, ketika orang masih hidup, itu menjadi bukti bahwasanya orangnya memiliki jiwa. Akan tetapi ketika orangnya sudah meninggal dunia, itu menjadi tanda bahwasanya jiwanya telah pergi. Ya, jadi ini menjadi bukti bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tidak bisa didengar oleh mata kita, tidak bisa diraba oleh fisik kita, tapi pada hakikatnya ada. Jadi jiwa itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Walaupun kita tidak bisa lihat, tidak bisa sentuh, tapi ada. Ya. Jadi dari ketujuh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Asy-Syams ini menjadi fenomena alam yang sangat menakjubkan, yang belum ada satu orang pun yang bisa menciptakan seperti itu. Ini menjadi bukti kemahakuasaan Allah, ini menjadi bukti kemahabesaran Allah, dan menunjukkan betapa lemahnya kita, menunjukkan betapa ketidakberdayaannya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lemah, kita ini kecil, kerdil, dan kita senantiasa membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 7 tadi dijelaskan 7 fenomena alam yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.